Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kitab Nashahul Ibad ada satu ungkapan dari hukama tentang manfaat dari ma'rifatullah ya, atau manfaat dari kita mengenal Allah ya. Samratul ma'rifati salasun hisalin. Para hukama mengatakan bahwa buah dari ma'rifatullah itu salasu hisalin, ada 3 macam ya. Jadi buah yang bisa kita petik dari ma'rifatullah ya, buah yang bisa kita peroleh dari kita mengenal Allah ada 3 macam. Yang pertama al-haya'u minallahi ta'ala, yakni memiliki rasa malu kepada Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita akan tumbuh rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kalau kita harus berbuat dosa. Malu kalau kita harus berbuat maksiat. Malu kalau kita harus meninggalkan perintahnya. Malu kalau kemudian kita nggak mau beramal. Jadi orang kalau sudah malu kepada Allah, ini pribadinya akan sangat cantik ya. Lain halnya kalau orang sudah tidak punya rasa malu kepada Allah, kehidupannya semrawut ya, kehidupannya nggak tertata. Seperti hewan itu dia tidak mengenal Allah, makanya hewan nggak punya rasa malu. Tetapi manusia, jika dia sudah mengenal Allah, maka dia harus memiliki rasa malu. Kalau kita malu kepada manusia, kita bisa mencari tempat yang kira-kira orang nggak tahu lah ya. Kita malu kepada orang tua kita bisa menghindar dari orang tua kita. Kalau kita malu dengan tetangga kita bisa menghindar dari tempat yang tetangga nggak tahu. Kalau kita malu kepada teman, juga terlalu banyak tempat yang bisa kita pakai untuk menghindar dari teman. Tetapi kalau sudah kita malu kepada Allah, manakah tempat yang bisa kita bernaung? Manakah tempat yang kira-kira Allah nggak tahu? Manakah tempat yang kira-kira terlepas dari pantauan Allah? Tidak ada ya. Tidak ada satupun di alam dunia ini ya, atau di alam manapun tempat yang kita terbebas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah malu kepada Allah, ya, kita harus juga malu kepada diri kita sendiri seandainya kita berbuat dosa ya. Nah, orang akan terkendali untuk dia berbuat dosa. Orang tidak akan mudah dia melampiaskan hawa nafsunya. Orang hidupnya akan tertata karena dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kalau sudah tidak punya rasa malu kepada Allah, jangankan sama manusia, yang Allah pun gak malu. Akhirnya perbuatannya nggak karu-karuan. Perilakunya seperti hewan tak terkendali. Perilakunya sudah tidak ada hukum lagi. Sudah semaunya sendiri karena dia sudah nggak punya rasa malu kepada Allah. Dan nilai tingkatan malu yang paling tinggi kalau sudah orang memiliki rasa malu dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia malu kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini buah dari ma'rifatullah. Kalau orang sudah nggak punya rasa malu kepada Allah, jangan-jangan dia belum ma'rifatullah. Jangan-jangan dia belum mengenal Allah. Kita semakin mengenal kepada seseorang, maka kita akan malu tatkala kita berbuat jelek dengan orang tersebut. Itu dengan orang ya.
Tapi kalau kita sudah nggak kenal dengan orang, ada orang yang nggak kita kenal, itu kita nelpon bebas, kita bicara bebas pun ya kita nggak punya rasa malu. Kenapa? Ada orang tapi kita nggak kenal itu. Kita mau telepon-teleponan mesra umpama dengan istri kita juga nggak malu di depan orang. Kenapa? Dia nggak kenal kita, nggak bakal menggodain kita. Tapi kalau kita nelpon-teleponan dengan istri kita di depan orang yang kita kenal, dia bukan akan ngeledek kita. Jadi kenapa kita nggak malu kepada orang? Ya karena mungkin orang itu nggak kita kenal. Kenapa kita nggak punya malu kepada Allah? Karena mungkin kita nggak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah al-haya'u minallahi ta'ala. Buah dari ma'rifatullah, dia memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata hukama, buah dari rasa ma'rifatullah, buah dari ma'rifatullah itu wal hubbu fillah. Tumbuh rasa cinta dia kepada Allah. Kalau tadi dia rasa malu ya, memiliki malu kepada Allah. Nah, kali ini dia merasa ada perasaan cinta kepada Allah. Ini juga luar biasa ya. Kita beragama, kita melaksanakan ibadah, harus dasarnya karena kita cinta kepada yang telah memerintahkan kita untuk beribadah, yakni Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, ya tentu Allah pun akan gayung bersambut menyambut cinta kita. Tidak mungkin kemudian ya, ada bertepuk sebelah tangan. Ketika kita tulus mencintai Allah dengan kita berbuat baik, dengan kita beribadah, Allah akan menyambut cinta kita. Dan kalau sudah kita dicintai oleh Allah ya seperti Nabi Ibrahim itu, Khalilullah. Orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang diminta oleh hamba itu Allah akan kabulkan. Ya. Kalau misalkan tidak ada, kalau kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita, kemudian kita meminta sesuatu, tidak langsung Allah kabulkan, mungkin ada pertimbangan lain ya. Bukan karena Allah nggak cinta kepada kita. Pak, katanya Allah cinta dengan kita, iya. Aku sudah berdoa kepada Allah, kenapa Allah mengabulkan? Jangan-jangan Allah nggak cinta kepada saya. Jadi cintanya Allah kepada kita, tidak mesti kemudian apa yang kita minta Allah kabulkan. Yang jelas, kebutuhan kita Allah tahu betul kadarnya ya. Allah tahu ukurannya. Si A, si B, si C misalnya ya. Dan seluruh manusia Allah tahu setiap orang tuh kebutuhannya berapa. Itu Allah tahu ya. Jadi takarannya Allah tahu. Si A, si B, si C. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada Allah ya, dan belum dikabulkan, mungkin ada pertimbangan lainnya. Satu contoh begini. Ada anak kita. Kita punya satu anak ya. Anak tunggal umpama. Kita cinta betul dengan dia. Anak semata wayang ya. Yang dia mintakan pasti kita kabulkan. Selagi yang dia minta sesuatu yang bermanfaat, pasti kita kabulkan itu. Tetapi kalau dia meminta sesuatu yang kira-kira membahayakan dia, kita nggak mengabulkan, dan bukan berarti kita nggak cinta dengan dia. Misalkan, Pak, saya minta motor, tolong belikan aku motor untuk bolak-balik ke sekolah. Ya. Iyalah kalau dia sudah SMA barangkali. Dia masih SMP misalkan, umurnya di bawah 17 tahun. Dan itu belum memiliki syarat untuk membuat KTP, membuat SIM. Sehingga tidak boleh kita membelikan motor untuk dia. Dia ngerengek, nangis, nggak kita kabulkan. Itu kan bukan berarti kita nggak cinta dengan dia. Justru karena kita cinta kepada anak kita, ini bahaya nak. Kau masih kecil, kau masih remaja. Kau belum sampai umur ya, belum cukup umur. Khawatir kalau kamu nanti belum cukup umur, nggak punya KTP, nggak punya SIM, ada apa-apa di jalan bagaimana? Anak akan protes. Katanya papa sayang sama saya minta motor kok nggak dibelikan. Ini
anak kemudian suudon kepada kita, nggak dibelikannya kita motor untuk dia, itu bukan kita nggak cinta dengan dia. Justru karena kita cinta dengan dia, dan itu membahayakan. Kalau kita membelikan motor dalam kondisi dia masih belum siap secara usia, berbahaya. Ditilang polisi misalkan, dia nggak punya KTP, nggak punya SIM, yang kena orang tuanya. Dan lagi anak-anak tuh kalau dia masih SMP tuh dia lagi awal-awal pubertas, khawatir mereka akan kebut-kebutan di jalan, itu berbahaya. Itu logikanya ya. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, yang hambanya minta pasti akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, mungkin ditunda, mungkin kita belum siap di mata Allah untuk menerima pemberian Allah secara besar. Ya. Itu kalau kita menggunakan kacamata putih ya, kacamata husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum siap mentalnya barangkali ya. Ketika Allah memberikan rezeki yang banyak, khawatir kita seperti Sa'labah. Ya. Sa'labah itu kan sahabat baginda Rasulullah ya. Yang dia siap menjadi orang miskin tapi nggak siap jadi orang kaya. Yang akhirnya kemudian diberikan rezeki yang banyak, dia nggak mampu mengelola, nggak mampu mengendalikan diri, jadilah dia orang yang merugi. Akhirnya Allah membalikkan kondisi Sa'labah dari yang menjadi orang miskin menjadi orang kaya, dibalikin menjadi kembali orang miskin. Walhabbulillah, itu orang yang ma'rifatullah, dia sudah mengenal Allah, dia akan timbul rasa cinta. Ya kita juga ya cinta kepada istri kita tentu nggak langsung tiba-tiba, tapi ada prosesnya. Kita kenalan dulu dengan calon istri kita, ya. Kenalan dulu, PDKT dulu, ya, pendekatan, baru kemudian tumbuhlah perasaan cinta, dan itu yang mengantarkan kita kemudian mau ya hidup berumah tangga dengan istri kita, kan gitu. Ada prosesnya, ya ada prosesnya. Yang ketiga, tanda-tanda dari ma'rifatullah, buahnya adalah wal unsu billah. Rindu ingin berjumpa dengan Allah. Jadi yang pertama tadi malu kepada Allah, yang kedua adanya cinta kepada Allah, dan yang ketiga rindu ingin berjumpa dengan Allah. Ini buahnya. Orang kalau sudah rindu ingin berjumpa dengan Allah, tentu Allah pun rindu dengan orang tersebut. Sehingga kematian akan menjadi sesuatu yang indah. Orang kalau sudah merindukan Allah, dia sudah tidak lagi memandang dunia sebagai sesuatu yang menakjubkan. Dia memandang dunia ya seperti biasa saja, tidak ada yang istimewa. Yang dia rindukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya berjuang, dan berjuang. Dia menghadapi ajal, justru hal yang dinantikan, dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa nih ya. Ini buah ma'rifatullah, ini luar biasa. Yang ketiga ini, rindu kepada Allah. Rindu kepada Allah, karena saking cintanya dia kepada Allah sampai dia merindukan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kemudian dia orangnya ahli ibadah ya. Ahli ibadah, bekal untuk ke akhirat pun sudah cukup ya. Dia orang yang saleh, ketika dia ingin berjumpa dengan Allah, sesuatu yang indah. Karena bagi seorang mukmin, kata baginda Rasul ya, seorang mukmin, dunia ini penjara. Dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin, surga bagi orang-orang kafir. Jadi dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Artinya orang di penjara itu kan nggak bebas. Kita di dunia seperti penjara. Dalam artian kita harus mematuhi, namanya juga seorang narapidana, dia harus mematuhi aturan-aturan yang ada di lapas itu kan. Dia tata tertib yang dibuat oleh ya,
ketua lapas misalnya kan, harus ditaati dan dia nggak boleh bertindak semaunya, harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh ketua lapas. Pun demikian kita di dunia kita seperti penjara, artinya apa? Kita nggak bebas berbuat sesuatu menurut nafsu kita. Kita ada prosedur yang Allah berikan kepada kita yang harus kita ikuti. Tidak semaunya hidup, ya. Tidak seenaknya hidup, tapi ada ya tangga-tangga yang harus kita lewati. Ya. Ada tata tertib yang harus kita indahkan di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Sementara orang kafir memandang dunia seperti surga. Bebas, lepas, tanpa kendali. Tapi sayang kalau dunia dijadikan sebagai surga, maka itu hanya sebentar. Ketika dia meninggal dunia, selesailah surganya sampai di situ. Dan setelah itu dia nggak punya pengharapan di balik itu. Maka kalau memang dunia ini sebagai penjara untuk kita, kita harus mengikuti aturan yang Allah buat. Ya. Tidak semaunya hidup. Jadi wal unsu billah, orang yang sudah ma'rifat Allah, dia akan merasakan rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa